Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan kitab Taurat yang tertulis di sebuah papan, yakni al-alwah yang berjumlah lebih dari 2. Maka mulailah Nabi Musa alaihissalam bersiap-siap untuk kembali kepada kaumnya. Namun sebelum Nabi Musa kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa tipe manusia dalam menerima wahyu yang Allah sampaikan. Ada yang mengambil wahyu itu bi ahsaniha, dengan pilihan yang terbaik, mengambil perkara-perkara yang disunahkan dan yang diwajibkan. Namun ada juga yang sombong, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana nasib mereka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat berikutnya 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi, bighairil haq, tanpa ada hujjah yang benar. Wa iyarau kulla ayah, sekalipun mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepadanya. Wa iyya'u sabila rusdi, sekalipun mereka melihat jalan yang terbimbing, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan hidup. Wa iyya'u sabilal ghayy, tapi jika mereka melihat jalan yang menyimpang, yattakhiduhu sabila, mereka menjadikannya sebagai jalan hidup. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, demikian itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, sa'asrifu an ayati ay anil i'tibar fil ayatil afaqiyati
wan nafsiyah wal fahmi li ayatil kitab. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku, yakni mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan yang ada di ufuk ataupun tanda-tanda kekuasaan yang ada pada diri mereka, dan mereka tidak bisa memahami ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa ada alasan yang benar. Ayyatakabbaruna ala ibadillahi wa alal haqq wa ala man jaa bihi. Mereka sombong di hadapan hamba-hamba Allah, dan mereka juga sombong di hadapan kebenaran, dan juga sombong di hadapan orang yang membawa kebenaran itu. Faman kana bihadhihi sifah haramahu Allahu khairan katsira wa khadzalahu wa lam yufakkih min ayatillah ma yantafi'u bih. Barang siapa yang seperti ini sifat-sifatnya, maka Allah haramkan baginya kebaikan yang sangat banyak, dan Allah merendahkannya dan tidak memberi taufik untuk memahami ayat-ayat Allah yang bisa bermanfaat baginya. Bal rubbama inqalabat alaihil haqa'iqu wastahsanal qabiha. Bahkan seringkali kenyataan menjadi terbalik bagi orang itu. Dia menganggap yang jelek sebagai kebaikan. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak mau mengimaninya. Li'i'radihim wa'tiradihim wa muhaddatihim lillahi wa rasulih. Karena memang mereka berpaling, mereka menentang, dan mereka memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaraw sabila rusdi. Jika mereka melihat jalan yang terbimbing, ay al-huda wal istiqamah wa wasiratul musilu ila Allah wa ila dari karamatihi, yakni jalan petunjuk, jalan istiqamah, jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada negeri kemuliaan. La yattakhiduhu ay la yasluquhu wa la yuraghibu fihi. Mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan hidup, tidak mau menempuhnya, dan tidak mencintainya. Wa iyyaraw sabilal ghayy. Tapi kalau mereka melihat jalan kesesatan, ay al-ghawayah al-musil li sahibihi ila daris syaqa, yakni jalan sesat yang menyampaikan pelakunya ke negeri kesengsaraan. Yattakhiduhu sabila. Justru mereka menjadikannya sebagai jalan yang ditempuh. Wassababu fi inkhirafihim hadal inkhiraf dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sebab mereka melakukan penyimpangan dengan penyimpangan seperti ini karena mereka
memang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Faradduhum li ayatillah wa ghaflatuhum amma yuradu biha wa ihtiqaruhum laha walladhi awjaba lahum min suluqi tariqil ghayyi wa tarki tariqir rasyadi ma awjaba. Penolakan mereka terhadap ayat Allah, tindakan mereka yang melalaikan apa yang diinginkan dari ayat Allah, sikap mereka yang meremehkannya merupakan penyebab utama mereka menempuh jalan kesesatan dan meninggalkan jalan yang terbimbing yang diwajibkan. Barakallahu fikum. Dari ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara ciri orang yang sombong ialah meninggalkan jalan yang benar dan memilih jalan kesesatan. Karena memang definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar dan meremehkan orang lain. Maka berarti orang yang sombong itu adalah orang yang meninggalkan jalan yang benar dan memilih jalan kesesatan. Yang kedua, orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sikap yang terbalik dari kenyataan. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sikap yang terbalik dari kenyataan. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Bal rubbama inqalabat alaihil haqa'iq wastahsanal qabih. Seringkali kenyataan menjadi terbalik dari mereka. Mereka menganggap yang jelek itu baik, yang baik itu jelek. Itu ciri orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas itu salah, tapi dibela, bahkan menganggapnya baik. Jelas-jelas itu benar, tapi dimusuhi dan menganggapnya apa ini? Jelek. Kadang-kadang kita juga nggak habis pikir, ya. Orang yang sekaliber fulan, yang memiliki banyak ilmu yang luas, kenapa kok bisa terbalik sikapnya? Dia malah memilih yang batil, memilih yang menyimpang, dan menolak yang hak. Tapi kalau kita mengetahui faidah dari ayat ini, kita akan tahu jawabannya. Oh, itu ciri-ciri Allah menyesatkan seseorang. Sikapnya menjadi apa ini? Terbalik. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap apa ini? Baik. Waliyadzubillah. Semuanya harus berlindung pada Allah dari hal semacam ini. Karena selama kita masih hidup, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan kita tetap semacam ini. Ingat, masing-masing kita memiliki hati
hati itu namanya al-qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam Indonesia artinya apa ini? Berbolak-balik. Sehingga bisa saja hatinya menjadi apa ini? Terbalik jika Allah menghendaki kesesatan untuknya. Wal'iyadzubillah. Kemudian dalam ayat ini kita mengetahui bahwa jalan hidup itu ada dua. Yang pertama disebut sabilur rasyad. Sabilur rasyad, jalan yang terbimbing, atau sabilur rasydi. Boleh. Sabilur rasyad boleh. Sabilur rasydi juga boleh. Jalan yang terbimbing ialah jalan hidup yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menjalani kehidupan ini selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menempuh sabilur rasydi akan bisa sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhoi. Yang kedua disebut dengan sabilul ghayy, jalan kesesatan dan penyimpangan. Ialah jalan hidup yang mengikuti aturan-aturan hawa nafsu. Jadi dalam menjalani hidup dia mengikuti apa kata nafsunya. Yang penting apa ini? Senang. Yang penting tenang. Yang penting nyaman. Yang penting puas. Yang penting bebas. Barakallahu. Enggak mau terikat. Ya. Sabilul ghayy akan bisa menyebabkan orang itu masuk dalam negeri kesengsaraan, yakni neraka jahannam. Wal iyadu billah. Taib. Nah ini, orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu tahu mana sabilul rasydi, mana sabilul ghayy, tapi malah meninggalkan jalan yang terbimbing dan memilih jalan apa ini? Yang sesat. Hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa penyebab Allah menyesatkan mereka adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai dari ayat-ayat Allah. Jadi kenapa Allah menyesatkan hambanya? Karena perbuatan hamba itu sendiri yang suka mendustakan ayat Allah dan lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan mendustakan perjumpaan di akhirat,
habitat a'maluhum, maka hancurlah amal kebaikan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, walladzina kadzabu bi ayatina al-'azimah ad-dalati ala sihhati ma arsalna bihi rusulana. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang agung, yang menunjukkan kebenaran rasul-rasul yang kami utus. Wa liqa'il akhirati, dan mendustakan perjumpaan dengan akhirat. Habitat a'maluhum, hancurlah amal kebaikan mereka. Di annaha ala ghairi asasin, karena amal kebaikan mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Waqad faqada syartuha wa wal imanu bi ayatillah wa tasdiqu bi jazai. Sungguh telah hilang syarat diterimanya amal, yakni mengimani ayat-ayat Allah dan membenarkan balasan-balasan dari Allah. Hal yujzauna fi butlani a'malihim wa khusuli diddi maqsudihim illa ma kanu bi ya'malun. Tidaklah mereka dibalas dengan hancurnya amal mereka dan mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka inginkan, kecuali karena sebab amal yang mereka lakukan sendiri. Fa inna a'mala man la yu'minu bil yaumil akhir la yarju fiha thawaba. Karena sesungguhnya amalan orang yang tidak beriman kepada hari akhir memang tidak mengharap adanya pahala. Walaysa laha ghayah tantahi ilaih, dan tidak punya tujuan dalam beramal. Falidzalika idmahallat wa batalat, oleh sebab itulah amal mereka menjadi rusak dan batal. Wallahu taala alam bissawab. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hari akhir adalah orang kafir. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah dan hari akhir merupakan kekufuran dan pelakunya adalah orang kafir. Yang kedua, yang dimaksud mendustakan ayat-ayat Allah di antaranya menolak ayat-ayat Allah. Jadi kalau menolak ayat Allah itu sama dengan apa ini? Mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, al-ghaflah amma yuradu biha. Termasuk mendustakan ayat Allah ialah melalaikan kandungan isinya. Enggak mau tahu kandungan isi ayat-ayat Allah. Tidak tertarik untuk apa ini?
mengetahuinya. Yang ketiga, al-ihtiqaru laha, melecehkan, merendahkan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk mendustakan ayat-ayat Allah. Yang keempat, suluku tariqil ghayyi wa tarqi tariqir rasyad, menempuh jalan kesesatan dan meninggalkan jalan petunjuk. Termasuk bentuk mendustakan ayat Allah. Dia lebih memilih jalan yang sesat dan meninggalkan jalan yang benar. Nah, kemudian faedah yang ketiga, amal kebaikan orang kafir. Amal kebaikan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum, amalnya rusak. Mengapa amal kebaikan orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena tidak memenuhi syarat diterimanya amal. Apa itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya. Nah, di dalam surat yang lain, amalan orang-orang kafir itu diumpamakan kasajaratin khabithah, seperti pohon yang berkualitas jelek. Pohon yang berkualitas jelek, yakni buahnya muncul di permukaan bumi, namun akarnya tidak menancap karena tidak memiliki akar yang kuat, sehingga kalau dicabut langsung apa ini? Langsung jebol, langsung mati. Begitu pula orang kafir yang melakukan amal kebaikan. Amal kebaikannya itu seolah-olah baik di permukaan bumi, tapi tidak memiliki dasar yang kuat berupa keimanan, sehingga apa ini? Amal kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang bertauhid, yang beramal kebaikan. Amalan mereka itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan sajarah thayyibah yang menjadi permisalan amal kebaikan seorang yang bertauhid itu adalah an-nakhlah, pohon kurma. Pohon kurma itu akarnya kuat menancap ke bumi. Kemudian batangnya terus naik menjulang ke angkasa. Dan selalu berbuah setiap waktu, tidak kenal musim. Demikian pula orang yang bertauhid,
yang melakukan amal kebaikan, amalnya betul-betul apa ini? Memiliki dasar yang kuat. Dasar apa ini? Tauhid. Dan manfaatnya dirasakan setiap saat, baik oleh orang yang beramal maupun orang lain. Barakallahu fikum. Serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dengan balasan yang berlipat ganda. Ini kasajaratin thayyibah. Nah, ini para ulama ahli tafsir menyatakan pohon yang baik yang diumpamakan seperti amalan orang yang bertauhid itu pohon kurma, ya. Nah, dan memang kurma itu, pohon kurma itu memiliki sifat-sifat sama dengan manusia. Ya. Manusia itu kalau yang dipotong kepalanya mati. Ada gak yang hidup tanpa kepala? Hah? Kalau dipotong tangannya, kakinya masih melek. Inilah manusia itu ya. Begitu pula kurma. Kurma itu kalau mayangnya itu diputus, kepalanya, bagian atasnya itu dipotong, mati. Walaupun akarnya masih menancap. Tapi kalau cuma dipotong batang-batangnya, tumbuh lagi. Masih hidup. Kepalanya dipotong sedikit, itu mati. Ini pohon kurma. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah dalam ayat ini disebutkan bahwa amalan orang-orang kafir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima dikarenakan tidak memiliki dasar yang kuat berupa al-imanu billah wa ayatihi. Kemudian faedah berikutnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kejelekan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Tidak berlipat ganda, tapi yang setimpal. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Jadi kejelekan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Ya. Lain kalau kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini? Balasan yang berlipat ganda. Baik, begitu. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat yang kita baca tadi. Naam, semoga bermanfaat. Adapun ayat berikutnya yang ke-148 akan mengkisahkan bagaimana keadaan Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mau menuruti petunjuk-petunjuk Nabi Harun, ataukah justru mereka meremehkan Nabi Harun kemudian berbuat seenaknya? Akan kita baca ayat itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, yang menunjukkan bahwa Bani Israel ini ternyata kualitas imannya rendah. Ya. Kualitas apa ini? Imannya rendah. Ditinggal nabinya langsung goyah. Padahal ada nabi yang lain yang membimbing mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan, apa faedah dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha merubah diri mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ini ayat maksudnya bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan harus berusaha berbuat baik dan tidak boleh menggantungkan dengan takdir. Maksudnya menggantungkan dengan takdir itu dia merasa tahu takdirnya. Dia kemudian bermalas-malasan. Biarlah
apa kata takdir? Kalau saya ditakdirkan gerak untuk sholat, ya sholat. Kalau enggak gerak, ya enggak sholat. Kalau saya ditakdirkan gerak menjadi lebih baik, akan lebih baik. Kalau enggak, ya enggak, diam aja. Ya. Nah, termasuk faedah ayat ini, seorang yang ingin menjadi orang baik harus berusaha untuk baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan apa ini? Yang jelek. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ta'ala bisawab. Bagaimana cara membersihkan celana yang terkena air kencing? Apakah cukup dengan dibasuh atau dibasahi sedikit bagian yang terkena air kencing tersebut? Mohon penjelasannya. Nah, kencing mulai dari kencingnya bayi sampai manula, itu manusia lanjut usia, disepakati oleh para ulama kenajisannya. Semua kencing itu najis. Hanya saja kalau kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI saja, maka kenajisannya agak ringan. Ya, sehingga cukup apa ini? Diperciki. Nah, tergantung yang terkena celana ini, celananya bayi laki-laki yang masih baru makan ASI, ataukah kalian yang sudah makan bakso dan lain-lain. Kalau kalian, barakofikum, celananya terkena kencing, ya harus apa ini? Dicuci. Ya, sampai hilang rasanya, warnanya dan baunya. Nah, pertanyaannya, apakah semua bagian celananya dicuci ataukah hanya lokasi yang terkena kencing saja? Hukum asalnya yang terkena kencing saja. Ya, tapi kalau kepalang basah ya sekalian semuanya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ngompol dikit gitu, nah, ya dicium dulu area yang ada baunya. Nah, ditandai, kemudian dicuci. Barakofikum. Tidak cukup diperciki, ya akhi, ya. Tahu dicuci ya? Dicuci itu dibasahi, diucek, dibilas sampai hilang rasanya, warnanya dan baunya. Tapi kalau kencingnya tadi ialah kencing bayi laki-laki yang masih makan ASI saja, maka cukup apa ini? Diperciki. Yang namanya diperciki saja, mungkin masih ada baunya dikit, atau rasanya dikit, atau warnanya dikit, itu rukhsah, keringanan. Barakallahu. Bagaimana amalan orang yang melakukan kebid'ahan, tapi masih bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang disertai dengan bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orangnya bertauhid. Karena di antara syarat diterimanya amal itu harus sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ikhlas, tapi juga apa ini? Mutaba'ah. Tapi kalau amalan ahlul bid'ah tidak disertai dengan kebid'ahan, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ahlul bid'ah itu kan kadang beramal di atas bid'ah, kadang sebagian amalnya di atas sunnah. Nah, amalan yang di atas sunnah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amalan di atas bid'ahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.